Baik, perkenalkan nama saya Eka Nova Aditya, kelas EB Service A. Di sini saya akan mempresentasikan 3 tokoh entrepreneur yang sukses. Yang pertama, Nadiem Makarim. Nama perusahaan yang dipresentasikan Gojek. Nama founder usaha Nadiem Makarim. Kisah inspirasi founder mendirikan usaha tersebut. Apa sih itu Gojek? Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat itu Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Nadiem yang sekarang menjabat menjadi Menteri Pendidikan ternyata merupakan mantan CEO dan founder dari perusahaan transportasi online terbesar di Indonesia saat ini, Gojek. Perusahaan yang didirikannya sejak tahun 2010 ini tidak hanya berfokus pada transportasi saja, tapi juga platform streaming online, GoPlay dan eWallet GoPay. Melalui bisnis ini tidak gampang. Pertama kali diluncurkan, Gojek hanya memiliki 20 driver dengan sistem aplikasi yang harus banyak mengalami perubahan dan perbaikan. Tetapi sekarang Gojek telah menjadi aplikasi pelayanan transportasi yang banyak digunakan masyarakat Indonesia. Selain itu, Gojek juga merupakan bisnis unicorn pertama di Indonesia. Yang kedua, William Tanuwijaya. Nama perusahaan yang dipresentasikan yaitu Tokopedia. Nama founder usaha GoTo Group. Kisah inspiratif founder mendirikan usaha tersebut. William adalah CEO dan founder dari e-commerce terbesar di Indonesia, Tokopedia. Kisah kesuksesannya berawal dari William merantau ke Jakarta setelah lulus SMA untuk mengambil pendidikan di Universitas Bina Nusantara, jurusan Teknik Informatika. Selama kuliah, William bekerja sampingan sebagai penjaga warnet untuk bisa memperoleh penghasilan tambahan dan asupan internet gratis yang kemudian membuat dia bisa mengenal internet lebih dalam. Berikutnya, dia bekerja di beberapa perusahaan software developer dan game developer. Bahkan di perusahaan jual beli online Cafe Gaul. Selama bekerja di banyak tempat berbeda, William berhasil mengumpulkan berbagai pengalaman yang dibuatnya untuk merintis Tokopedia.com bersama rekan Leontinus Alpha Edison pada tahun 6 Februari 2009. Rilis pada 17 Agustus 2009 dan tidak lama dari itu Tokopedia.com berhasil mendapatkan suntikan investasi pada tahun pertamanya, sekaligus menobatkannya sebagai startup e-commerce terbaik di Indonesia oleh Bubu Award. Sekarang Tokopedia.com berhasil menjadi platform e-commerce terbesar di Indonesia yang telah memiliki puluhan juta user baik penjual dan pembeli. Yang ketiga, Alibaba. Nama perusahaan yang dipresentasikan yaitu Lazada. Nama founder usaha yaitu Lazada Group. Kisah inspiratif founder mendirikan usaha tersebut.
Lazada merupakan salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Asia Tenggara dengan kantor pusat di Singapura dan cabang di sejumlah negara di wilayah tersebut. Perusahaan ini didirikan tahun 2011 oleh Rocket Internet. Ide pendirian Lazada bermula inisiatif CEO Rocket Internet, Oliver Samwer, yang melihat adanya ceruh pasar e-commerce di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Samwer melihat peluang besar untuk membangun platform e-commerce yang akan melayani pasar asing Tenggara. Website Lazada pertama kali diluncurkan pada 27 Maret 2012 di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Semenjak diluncurkan, Lazada berhasil menarik minat sejumlah investor, misalnya Tesco, JP Morgan, dan Swedia Kinnevik. Bahkan pada 2014, perusahaan raksasa telekomunikasi asal Singapura, Temasek Holdings, menyuntikkan dana sebesar $250 juta. Pada 2014, Alibaba Group membeli sebagian besar saham Lazada dan sejak itu perusahaan ini menjadi bagian dari kelompok usaha Alibaba. Akuisisi ini membantu Lazada mempercepat pertumbuhannya di Asia Tenggara dan memperluas jangkauannya ke wilayah yang lebih luas. Diketahui Alibaba menyuntikkan dana sebesar $1 miliar kepada Lazada dan berakibat pada valuasi Lazada yang meningkat menjadi $1,5 miliar. Dengan akuisisi tersebut, Alibaba berhasil mendapatkan saham mayoritas di Lazada. Setelah diakuisisi oleh Alibaba, Lazada semakin gencar memperluas layanan ke wilayah-wilayah baru dan meningkatkan kualitas layanannya. Perusahaan ini terus melakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan pelayanan belanja online yang lebih baik dan nyaman. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.